di kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalam. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tema ceramah kita kali ini yaitu kenapa harus sabar. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan terjadi di kehidupan kita, yaitu ujian. Mau bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah yaitu dengan bersabar. Kenapa bersabar? Nggak tahu. Bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan sikap menahan amarah, menahan segala emosi negatif yang mungkin bisa keluar dari dalam diri kita. Menahan lidah untuk tidak mengeluh, menahan diri untuk tidak menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Sebenarnya, sabar itu ada banyak ya teman-teman. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang tidak suka kita harus sabar. Ada orang yang benci kita juga harus sabar. Ada ujian hidup, kita juga harus Sabar. Apapun kuncinya yaitu bersabar. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang sabar yaitu hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menyayangi dan mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya dan bagi siapa saja yang ridho maka baginya keridhaan dari Allah dan barang siapa yang membenci maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nih dari buku yang berjudul Sabar Paling Dalam yang ditulis oleh Fajar Sulaiman yang berisi dalam menghadapi masalah dalam kehidupan hendaknya kita belajar untuk sabar dan perasaan yang optimis bahwa diri kita pasti mampu untuk menghadapinya. Kita selalu memanjangkan kesabaran. Sabar menjadi kunci untuk memasuki ruang kebahagiaan sebab kita percaya bahwa kita mampu melewati segala hal karena Tuhan itu baik, Tuhan tidak kejam, Tuhan tak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Ada nih manfaat bagi orang yang sering sabar. Pertama, banyak bersyukur. Kedua, menjadi mengerti tentang kehidupan. Orang akan mengerti tentang kehidupan yang sebenarnya, di mana hidup itu tak selamanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau harapkan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang optimis. Yang keempat, terhindar dari sifat yang sering mengeluh. Kadang-kadang kan kita sering mengeluh ya karena keadaan hidup yang kita jalani saat ini kayak berat, membuat kita sering mengeluh keadaan kayak banyak tugas, males pengen nikah kayak gitu contohnya. Mengeluh
orang tidak disukai orang, nggak apa-apa teman-teman, kita nggak disukai itu nggak apa-apa. Ya ada orang yang merasa kita bagus, kita dapat pahala, bencana ya bencana. Tetapi jika kita memiliki kesabaran, kita akan jauh dengan sifat yang sering mengeluh dengan semua itu. Dan yang terakhir, kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Dan pada akhirnya setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Maka tidak usah berleha-leha agar tampak baik di mata orang lain. Mangga harum, namanya Kweni. Cakep. Sayang sedang sakit gigi. Cakep. Drama saya sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Demikian saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik persuasi dalam pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pendengar agar menerima atau mengikuti pandangan atau tindakan yang diajukan oleh pembicara. Beberapa teknik persuasi umum melibatkan yang pertama ada logika, menggunakan argumen yang rasional, fakta, dan bukti logis untuk mendukung pandangan atau tindakan yang diajukan. Yang kedua ada emosi, menciptakan koneksi emosional dengan pendengar, memanfaatkan perasaan atau pengalaman bersama untuk membangkitkan emosi dan simpati. Yang ketiga ada etika, membangun kredibilitas pembicara dengan menonjolkan pengetahuan, keahlian, atau integritas pribadi yang dapat meningkatkan kepercayaan pendengar. Keempat ada anekdot, menggunakan cerita atau contoh konkret untuk mengilustrasikan poin-poin yang dibuat, mempermudah pemahaman dan merangsang rasa persetujuan. Yang kelima ada repetisi, mengulang ide atau frasa tertentu untuk memperkuat pesan dan meningkatkan retensi pendengar. Keenam ada call to action atau panggilan untuk bertindak, mengajak pendengar untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dalam pidato persuasif, penggunaan kombinasi teknik ini dapat memberikan dampak yang lebih kuat dalam mempengaruhi sikap dan tindakan pendengar terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Ceramah yang disampaikan dengan agitasi dan semangat tinggi, namun juga menyisipkan humor segar, dapat dikategorikan sebagai pidato persuasif emosional. Alasan utamanya yaitu, pertama ada agitasi dan semangat tinggi. Kehadiran agitasi dan semangat tinggi menandakan elemen persuasi yang kuat, di mana pembicara berusaha menggerakkan emosi dan energi pendengar untuk mendukung atau mengikuti pandangannya. Kedua ada humor segar. Penyisipan humor segar dapat melembutkan suasana, meredakan ketegangan, dan menciptakan koneksi emosional dengan pendengar. Humor juga dapat digunakan untuk memenangkan simpati dan membuat pesan lebih mudah diingat. Dengan menggabungkan agitasi, semangat tinggi, dan humor, pembicara menciptakan kombinasi yang kuat untuk mempengaruhi sikap dan tindakan pendengar. Pidato ini tidak hanya mencoba meyakinkan secara logis melalui argumen, tetapi juga berfokus pada membangkitkan emosi dan menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam dengan audiens. Dalam kasus Aminah Wadud dan Panji Gumilang, keduanya merupakan figur kontroversial terkait isu imam dan khotib perempuan. Aminah Wadud, seorang ilmuwan Islam, kontroversial karena memimpin sholat Jumat dengan mengemukakan argumen kesetaraan gender dalam ibadah. Panji Gumilang, seorang aktivis keagamaan, menjadi kontroversial karena berupaya melibatkan perempuan dalam peran imam dan khotib di Indonesia. Tentang penafsiran ini, MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa di Indonesia mungkin memiliki pendekatan yang beragam tergantung pada pandangan dan interpretasi masing-masing anggota. Beberapa anggota MUI mungkin mendukung pandangan tradisional yang membatasi peran imam dan khotib hanya untuk laki-laki. Sementara yang lain mungkin bersikap lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam kegiatan keagamaan. MUI dapat merespon dengan mengeluarkan fatwa atau pandangan resmi untuk memberikan pedoman
dan standar terkait peran imam dan khotib perempuan dalam kehidupan keagamaan Indonesia. Respon ini mungkin akan mencerminkan keragaman pandangan dalam organisasi tersebut, mencerminkan kompleksitas isu-isu keagamaan dan sosial yang terlibat. Demam panggung atau nervous saat berbicara di depan umum bisa mempengaruhi siapa saja, terlepas dari apakah seseorang merupakan orator pemula atau ulung. Beberapa sebab umum demam panggung meliputi: pertama, ada ketakutan penilaian. Rasa takut akan dinilai atau dievaluasi oleh orang lain dapat menyebabkan kecemasan yang intens. Yang kedua, ada perasaan tidak percaya diri. Kurangnya kepercayaan diri dalam kemampuan berbicara di depan umum dapat memperburuk rasa gugup. Ketiga, ada tekanan kinerja. Rasa perlu memberikan penampilan yang sempurna dan mencapai ekspektasi tinggi bisa menimbulkan tekanan tambahan. Keempat, ada antisipasi masalah. Merasa khawatir akan melakukan kesalahan atau mengalami hambatan teknis dapat menambah tingkat kecemasan. Cara mengatasi demam panggung melibatkan berbagai strategi. Yang pertama, ada persiapan yang baik. Persiapkan materi dengan baik dan berlatih secara menyeluruh. Semakin terbiasa dengan materi, semakin mudah mengatasi kecemasan. Yang kedua, ada latihan berbicara di depan cermin. Berbicara di depan cermin dapat membantu membangun kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, ada teknik pernapasan. Praktekkan teknik pernapasan yang dalam dan terkendali untuk menenangkan saraf dan mengatasi stres. Keempat, ada fokus pada pesan, bukan pada diri sendiri. Alihkan fokus dari diri sendiri ke pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Ingatkan diri bahwa audiens hadir untuk mendengar isi pembicaraan, bukan untuk menilai penampilan pribadi. Kelima, ada kecemasan sebagai bagian normal. Pahami bahwa rasa gugup adalah reaksi normal dan dapat diterima. Terima kecemasan sebagai energi positif yang dapat meningkatkan performa. Keenam, ada berkomunikasi dengan audiens. Interaksi dengan audiens dapat membantu mengurangi jarak dan menciptakan keterlibatan, mengurangi ketegangan. Ketujuh, ada menciptakan pengalaman positif. Ingat, pengalaman positif sebelumnya saat berbicara di depan umum dan gunakan sebagai sumber keyakinan. Dengan kesadaran dan latihan yang tepat, demam panggung dapat diatasi bahkan oleh orator berpengalaman sekalipun. Pada ceramah Umi Laila, topik pertama membahas tentang kebiasaan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ada pengingat tentang pentingnya ikhlas dalam berbuat baik dan menjalani kehidupan. Selain itu, diungkapkan sebuah kisah tentang Nabi Musa yang menyoroti pentingnya mengakui kesalahan dan bertaubat, serta penekanan tentang pentingnya keteladanan dalam lingkungan untuk membentuk karakter anak-anak. Percakapannya itu juga, dalam ceramahnya juga mencakup pembahasan mengenai kebiasaan dalam bahasa Jawa serta humor-humor ringan. Terdapat peringatan tentang bahaya kurangnya keteladanan dalam masyarakat dan pentingnya memberikan contoh yang baik, terutama kepada generasi muda. Poin utama yang disampaikan adalah pentingnya keteladanan, kebiasaan baik, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari.